Nah, inilah kue serabi yang sudah dibungkus dengan daun pisang sob. Jadi kita lihat di dalam bungkusannya itu ada satu tangkep kue serabi, kemudian ada parutan kelapanya sob. Jadi untuk membungkusnya itu tidak pakai lidi yang dipotong-potong kecil-kecil itu sob, langsung dibungkus. Kemudian satu tangkepnya itu harganya Rp2.000, cukup murah sekali sob. Halo sobat ngetrip, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Ngetrip Yuk Channel. Ngetrip Yuk Channel sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman sob, tepatnya di Gang Punto Dewo, Kelurahan Bangkle, Blora sob. Nah, di pagi hari ini kita mau cari yang anget-anget dulu sob. Nah, ini yang anget-anget di Blora itu kalau pagi itu cari kue serabi sob. Nah, ini kue serabi ini merupakan salah satu kue tradisional yang cukup terkenal karena di setiap gang, setiap jalan di Kabupaten Blora itu pasti ada yang menjual kue serabi. Nah, kue serabi ini sudah cukup lama sob berjualan. Kalau dulu itu berada di sebelah depan warung pecel. Nah, itu warung pecelnya sob. Dan kemudian pindah ke depan Jalan Jenderal Sudirman sob. Jadi kalau misalkan saya itu dari kecil itu sudah ada sob penjual kue serabi ini. Jadi cukup legenda juga penjual serabi di depan Kelurahan Bangkle ini sob. Karena di depan penjual serabi itu adalah Kelurahan Bangkle, dulunya adalah Kecamatan Kota Blora. Oke sob, sebelum kita mencari ataupun merasakan kue serabi khas Blora, silakan untuk subscribe Ngetrip Yuk Channel. Yuk langsung saja kita icip-icip kue serabi, kue tradisional khas Blora ini sob. Cus. Nah, ini penjual serabinya sob. Kalau dulu saya masih kecil itu yang saya kenal itu yang jualan itu Mbah Jainah sob. Mungkin ini sudah beberapa generasi dari Mbah Jainah sampai sekarang sob. Karena ini sudah lama sekali saya tidak icip-icip kue serabi di depan kantor Kelurahan Bangkle ini sob. Kue serabi itu kalau di Blora itu salah satu makanan tradisional khas Blora yang dimasak masih menggunakan tungku sob. Kemudian wajahnya itu terbuat dari tanah liat ataupun yang dinamakan dengan gerabah sob. Bahan bakarnya pun masih tradisional juga, masih menggunakan bahan bakar kayu. Jadi kalau misalkan kita beli kue serabi itu di depan tungkunya itu pasti wis anget banget sob. Jadi tidak terasa adem. Jadi dari dulu penjual serabi itu sudah mangkal itu dari jam 3:30 pagi sob. Ini sudah hampir jam 5:30 pagi. Ini juga masih eksis ataupun masih banyak yang antri untuk membeli serabi sob. Nah, kue serabi ini dibuat dari bahan adonan tepung beras, kemudian dicampur dengan kelapa muda serta garam. Walaupun nantinya ada beberapa rasa sob. Kalau di Blora itu yang paling disukai itu ya serabi dengan parutan kelapa sob. Kemudian yang kedua itu serabi dengan santan, walaupun nantinya santannya itu tidak begitu kental sob, tapi seger banget. Nah, ini ibu penjual serabinya ini sudah mulai membungkus serabinya sob. Ini yang kita pesen itu serabi dengan
parutan kelapa sob. Nah, untuk harganya sendiri pun cukup murah sekali sob. Jadi satu buntel ataupun satu bungkus itu harganya cukup Rp2.000 saja per bungkus. Nah, murah banget, tapi enaknya kebangetan sob. Jadi kalau pagi-pagi itu sarapan ataupun icip-icip makanan ringan itu di Blora itu ya kue serabi ini sob. Nah, jadi kalau misalkan ke Blora itu kalau tidak mampir di kue serabi itu rasanya kurang lengkap sob. Makanya kita pagi-pagi ini kita cari yang hangat-hangat ini sob, kue serabi, cukup dekat dengan rumah kita. Nah, inilah kue serabi yang sudah dibungkus dengan daun pisang sob. Jadi kita lihat di dalam bungkusannya itu ada satu tangkep kue serabi, kemudian ada parutan kelapanya sob. Jadi untuk membungkusnya itu tidak pakai lidi yang dipotong-potong kecil-kecil itu sob, langsung dibungkus. Kemudian satu tangkepnya itu harganya Rp2.000, cukup murah sekali sob. Itu salah satu rasa untuk serabi Blora yang menggunakan parutan kelapa sob. Nah, nanti kita akan merasakan juga, kita pesen juga untuk yang serabinya itu menggunakan santan sob. Jadi kalau yang menggunakan santan itu lebih seger, lebih enak. Kalau menurut saya itu lebih enak karena tekstur kue serabinya itu memang benar-benar empuk, benar-benar lembut sob. Nah, ini yang kita pesan sob. Ibu-ibunya ini ataupun ibu penjual serabinya ini sudah meracik untuk kue serabi yang nantinya menggunakan santan kelapa sob. Jadi untuk bungkusnya, nah itu kalau istilah di Blora itu dipincuk sob. Nah, ini menggunakan santan. Jadi kita ingin merasakan segernya kue serabi ini yang menggunakan santan sob. Jadi santannya itu tidak terlalu kental sob, jadi cukup encer. Nah, ini yang sudah dikasih santan, kita akan merasakan bagaimana rasa serabi yang menggunakan santan ini sob. Jadi kalau kita pakai santan itu lebih seger. Nah, ini kita icip-icip sob, seger banget sob. Jadi teksturnya itu lembut, kemudian rasanya itu kalau di Blora itu rasanya asin sedap sob. Lain dari serabi yang ada di Banyumas. Kalau di Banyumas itu serabinya itu pasti rasanya manis karena tidak menggunakan santan, cuma serabi kemudian dikasih gula Jawa, jadi rasanya itu manis. Berbeda dengan serabi yang ada di Blora ini, rasanya itu dominan asin, kemudian kalau pakai santan itu lebih seger sob. Jadi harganya juga sama, satu pincuk ataupun satu tangkep itu juga harganya Rp2.000. Kalau diseruput itu seger banget sob. Jadi rasanya itu mantep banget. Nah, ini yang serabi menggunakan santan sob, lebih enak, lebih seger. Apalagi kalau dimakan itu masih anget-anget itu, tambah seger sekali sob. Nah, ini kita sudah habiskan satu tangkep serabi yang menggunakan santan sob. Segernya minta ampun, mantep banget. Oke sob, kita sudah merasakan serabi Blora yang menggunakan santan. Kita pesen juga yang menggunakan parutan kelapa sob. Oke sob, kita sudah merasakan hangatnya serabi Blora di pagi hari ini sob. Jadi kalau sobat ngetrip itu di Blora, silahkan mampir di
Serabi Blora, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Mudahnya itu ya di depan Kelurahan Bangkle Blora ataupun di depan Gapura Gang Puntadewa. Oke sob, jangan lupa support terus Ngetrip Yo channel dengan cara like, komen, dan subscribe Ngetrip Yo channel. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan cus.